Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penelitian kualitatif. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Elsa Nurwahyunita. Yang kedua, ada Ermira Turisanti. Dan yang ketiga, ada Sabrina Dian Maharani. Oke, apa sih yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama ada pengertian, ada tujuan dan pertanyaan penelitian, ada karakteristik, ada sumber data, ada juga langkah-langkah dan analisis data, ada kelebihan dan kekurangan, serta kita nanti akan mengupas apa sih perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Untuk yang pertama, apa sih penelitian kualitatif itu? Jika kita ingat kembali, penelitian secara umum bisa diartikan sebagai suatu proses mengumpulkan dan menganalisis data secara logis dan sistematis dengan tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan pendekatannya atau dalam satu literatur dijelaskan berdasarkan metodenya, penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Di sini yang akan kita kupas penelitian kualitatif. Untuk yang pertama, definisi. Jadi di sini penelitian kualitatif diartikan sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Di sini penelitian kualitatif berangkat dari filsafat konstruktivisme yang memandang kenyataan itu berdimensi banyak atau jamak, interaktif, dan menekankan pada pengalaman sosialnya. Jadi maksudnya di sini peneliti kualitatif ini memandang kenyataan itu sebagai konstruksi sosial, di mana individu atau kelompok memberikan makna kepada kenyataan ini dengan mengonstruksinya. Penelitian kualitatif juga disebut penelitian naturalistik atau alamiah, yaitu penelitian ini apa adanya, mengamati yang terjadi di lapangan, tidak ada manipulasi. Dan di sini peneliti sebagai instrumen kuncinya atau key instrumen. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di karakteristik. Dan bisa kita simpulkan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dikumpulkan dari data alamiah, yaitu berdasarkan fakta lapangan yang disajikan dalam bentuk deskriptif dan menilai secara objektif pernyataan subjektif para subjeknya. Maksudnya di sini, walaupun penelitian kualitatif bersifat subjektif, tetapi masih ada unsur objektivitasnya. Walaupun unsur objektivitasnya ini sedikit berbeda dengan penelitian kuantitatif, di sini yang dimaksud objektivitas contohnya adalah seperti jujur. Jadi peneliti ini meneliti apa adanya, apa yang diamati, apa yang didengar, apa yang dirasakan, gitu ya, berdasarkan pengalamannya juga gitu. Jadi tidak dibuat-buat atau tidak direka-reka. Data yang dianalisis ini harus dicermati lagi, harus teliti, dan disusun secara sistematis. Tujuan penelitian kualitatif. Menurut MC Milan dan Schoolmaker tahun 2001, bahwa tujuan penelitian kualitatif ada dua. Yang pertama yaitu menggambarkan dan mengungkapkan atau to describe and explore, dan yang kedua yaitu menggambarkan dan menjelaskan atau to describe and explain. Dengan kata lain, bahwa tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan, menggambarkan atau mendeskripsikan, dan juga mengungkapkan hubungan antar peristiwa dan antar makna dari suatu fenomena tertentu secara mendetail berdasarkan informasi dari informan. Selain itu, tentunya tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperkaya kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian kualitatif. Pertanyaan penelitian selalu muncul karena adanya suatu masalah atau fenomena tertentu.
Tentunya, pertanyaan penelitian juga harus disusun dengan mengacu pada tujuan penelitian itu sendiri. Kebanyakan pertanyaan penelitian kualitatif berfokus pada topik-topik yang bersifat analitis dari fenomena-fenomena. Utamanya pada penelitian kualitatif, pertanyaannya berupa bagaimana dan mengapa. Namun, tidak semua masalah atau fenomena yang muncul dapat digunakan sebagai masalah penelitian dan kemudian dikembangkan menjadi pertanyaan penelitian. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar bisa diangkat sebagai masalah penelitian, yaitu yang pertama, tersedia data atau informasi untuk menjawabnya. Tentu, karena jika tidak tersedia data atau informasi yang cukup, maka penelitian tidak dapat diselesaikan. Yang kedua, data atau informasi tersebut diperoleh melalui metode ilmiah. Dalam konteks penelitian kualitatif, cara yang dapat digunakan adalah observasi, wawancara, atau menggunakan dokumen yang telah tersedia yang berkaitan dengan fenomena-fenomena yang diteliti. Kemudian yang ketiga, memenuhi persyaratan originalitas. Artinya, fenomena tersebut belum pernah diteliti sebelumnya. Cara untuk mengetahuinya, kita dapat melakukan pemetaan karya ilmiah. Yang keempat, memberikan sumbangan teoretik yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, menyangkut isu kontroversial dan unik yang sedang hangat terjadi. Yang keenam, masalah tersebut memerlukan jawaban serta pemecahan segera, tetapi jawabannya belum diketahui masyarakat luas. Yang ketujuh, masalah itu diajukan dalam batas minat bidang studi dan kemampuan peneliti. Selanjutnya adalah macam-macam tujuan dan pertanyaan untuk penelitian kualitatif secara umum. Yang pertama adalah jenis deskriptif eksploratory. Dikatakan deskriptif eksploratory jika tujuannya antara lain menguji fenomena baru atau fenomena yang baru sedikit diketahui orang. Yang kedua, menemukan tema-tema yang bermakna menurut partisipan. Yang ketiga, mengembangkan konsep, model, atau hipotesis lebih detail yang berguna bagi penelitian. Contoh pertanyaannya seperti apa yang terjadi dalam situasi sosial, apa kategori dan tema-tema yang bermakna menurut partisipan, bagaimana pola-pola tersebut berhubungan sehingga membentuk proposisi atau memberikan jawaban. Kemudian, jenis yang kedua adalah deskriptif explanatory. Dikatakan deskriptif explanatory jika tujuannya seperti menggambarkan dan menjelaskan pola-pola yang terkait dengan fenomena. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi hubungan-hubungan yang mempengaruhi fenomena. Contoh pertanyaannya, seperti peristiwa, kepercayaan, sikap, atau kebijakan yang bagaimana yang mempengaruhi fenomena-fenomena tersebut, bagaimana partisipan menjelaskan fenomena-fenomena, dan jenis yang terakhir adalah emansipatory. Emansipatory itu jika tujuannya seperti menciptakan kesempatan dan kemauan untuk berinisiatif dalam kegiatan sosial. Contoh pertanyaannya, bagaimana partisipan menggambarkan dan menjelaskan masalah yang mereka hadapi atau mengambil tindakan yang positif? Yang selanjutnya adalah karakteristik penelitian. Nah, di sini ada menurut Bogdan dan Biglan dan juga menurut Mulung. Yang sebelah kiri, sekilas jika kita perhatikan di sini sudah kita singgung di definisi, dan yang sebelah kanan bisa kalian cermati di sini juga hampir sama. Yang akan kita bahas di sini menurut Suharsini Arikunto. Untuk yang pertama, di sini mempunyai sifat induktif. Artinya apa? Pengembangan konsep didasarkan pada data yang ada dan mengikuti desain penelitian fleksibel atau tidak kaku. Di sini maksudnya peneliti mempunyai peluang untuk menyesuaikan diri terhadap konteks yang ada di lapangan. Jadi untuk yang poin kedua dan poin yang kelima di sini hampir sama, yaitu melihat setting dan respon secara holistik. Jadi kan di sini perolehan data itu kan secara alami. Jadi peneliti diwanti-wanti di awal jangan sampai berbicara kepada respondennya, mengutarakan apa sih maksud dan tujuan penelitiannya. Dan yang ketiga di sini memahami respon dari titik tolak pandang responden sendiri. Yang keempat, validitas penelitian ditekankan pada kemampuan peneliti. Selanjutnya yaitu mengutamakan proses daripada hasil. Jadi di sini penelitian kualitatif lebih menekankan kepada bagaimana sih gejala tersebut muncul, atau dengan kata lain, penelitian kualitatif ini menjawab
pertanyaan-pertanyaan mengenai mengapa gitu, bukan yang apa, bukan yang bersifat apa. Dan dari poin 5 dan 6 di sini, peneliti dianjurkan untuk mengikuti pengamatan yang bersifat partisipatif, yaitu mengikuti kegiatan responden secara langsung, proses-proses dalam kehidupan sehari-hari bagaimana, bisa seperti itu. Dan yang terakhir adalah menggunakan non-probabilitas sampling. Di sini penelitian kualitatif kan tidak bermaksud untuk melakukan generalisasi hasil-hasilnya gitu ya, tetapi lebih bagaimana sih membahas secara dalam gitu kan ya, menelusuri secara dalam. Di sini ada beberapa teknik sih sebenarnya yang bisa digunakan, dan ada salah satu teknik yang mungkin cukup familiar dan mungkin sering didengar, yaitu snowball sampling atau teknik bola salju, atau dalam bahasa Jawanya itu disebut getok tular. Maksudnya di sini apa? Di sini peneliti ini memilih responden secara berantai. Jadi ini misalkan jika peneliti sudah mengambil data dari responden 1, maka peneliti ini meminta kepada responden 1 untuk merekomendasikan kepada responden 2. Setelah responden 2 selesai, di sini responden 2 akan merekomendasikan kepada responden 3 dan seterusnya. Sampai kapan? Di sini prosesnya sampai data yang dibutuhkan peneliti itu sudah cukup. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas tentang langkah-langkah pengumpulan dan analisis data. Tahap perencanaan. Pada tahap ini, kita melakukan perumusan dan pembatasan masalah, lalu merumuskan pertanyaan-pertanyaan, situasi, dan lokasi yang dipilih. Mulai pengumpulan data. Sebelum pengumpulan data dimulai, harus menumbuhkan hubungan yang baik dengan informan. Baru setelah itu melakukan wawancara dan pencatatan sumber data. Yang ketiga, pengumpulan data dasar. Pada tahap pengumpulan data dasar ini, kita terus melakukan pengumpulan data, sembari juga menganalisis data. Keduanya terus dilakukan sampai tidak ditemukan lagi informasi baru yang ditemukan. Lalu yang keempat adalah pengumpulan data penutup. Batas akhir dari pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini tidak bisa ditentukan seperti hanya penelitian kuantitatif. Penelitian akan berakhir jika memang informasi yang didapatkan itu dirasa cukup atau tidak ditemukan lagi informasi yang baru. Yang kelima adalah melengkapkan. Pada tahap melengkapkan ini, peneliti melakukan penyempurnaan dan menyusun penyajian data. Selanjutnya adalah sumber data penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, sampel yang digunakan adalah sampel purposif. Sampel purposif adalah sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan karakter atau ciri khusus dengan pertimbangan kemampuan dalam memberikan jawaban terhadap fenomena atau masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, orang-orang yang memberikan informasi disebut dengan informan. Informan yang dapat dijadikan sumber data di sini adalah informan expert dalam bidang atau lembaganya. Informan expert artinya orang-orang yang bertanggung jawab, benar-benar mengetahui, menguasai, serta banyak terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan masalah atau fenomena yang sedang diteliti. Kemudian, informan-informan expert tersebut disusun berdasarkan tingkat keekspertannya. Dalam perencanaannya, sebanyak mungkin informan harus dijadikan atau dicatat sebagai sumber data. Namun, dalam pelaksanaannya, jika sebagian informan saja telah cukup memberikan seluruh data yang dibutuhkan mengenai masalah yang sedang diteliti, atau sudah tidak diperoleh lagi informasi baru, maka sebagian informan itu saja sudah cukup. Tetapi, jika masih terus ditemukan informasi baru, dan informasi yang diperoleh belum cukup, maka informan dapat terus ditambah sesuai dengan yang diperlukan dan sesuai dengan tingkat keekspertannya sampai seluruh informasi terpenuhi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan penelitian kualitatif. Kelebihan penelitian kualitatif
Yang pertama, deskripsi dan interpretasi dari informan dapat diteliti secara mendalam. Hal ini karena teknik pengumpulan informasinya itu berupa wawancara. Jadi, informasi yang didapatkan dapat digali secara lebih mendalam. Yang kedua, sangat efektif digunakan dalam mencari tanggapan dan pandangan karena bertemu secara langsung. Selanjutnya adalah kekurangan dari penelitian kualitatif. Yang pertama, peneliti bertanggung jawab besar terhadap informasi yang disampaikan oleh informan. Karena kita menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, maka pasti informasi yang terkumpul tersebut mengandung subjektivitas dan peneliti untuk mengambil kesimpulan atau hasil akhir itu haruslah mengambil yang seobjektif mungkin. Lalu yang kedua, ukuran penelitian kecil atau ruang lingkup dalam pengumpulan informasi itu kecil dibandingkan dengan kuantitatif, sehingga memang tidak efektif jika ingin meneliti secara keseluruhan atau besar-besaran. Yang terakhir adalah perbedaan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Menurut Frankel dan Wallen tahun 1993, perbedaan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada penelitian kualitatif menekankan hipotesis yang berkembang dalam pelaksanaan penelitian, yaitu artinya pada penelitian kualitatif, sebelum penelitian tidak disusun hipotesis terlebih dahulu. Kalaupun kemudian disusun hipotesis tersebut disusun selama proses berlangsungnya penelitian berdasarkan pandangan alami yang diperoleh dari informan. Kemudian, sedangkan pada penelitian kuantitatif menekankan hipotesis jadi yang dirumuskan sebelumnya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah pada penelitian kualitatif menekankan definisi dalam konteks atau perkembangan penelitian. Sedangkan pada penelitian kuantitatif menekankan definisi operasional yang dirumuskan sebelumnya. Pada penelitian kualitatif menekankan deskripsi naratif, artinya dalam penulisan hasil penelitian disusun secara narasi dengan sifat mendetail dan mendalam secara alamiah berdasarkan pandangan-pandangan dari informan. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, data tersebut diubah menjadi skor numerik. Perbedaan yang keempat adalah pada penelitian kualitatif menekankan pada asumsi bahwa keajikan inferensi cukup kuat. Keajikan inferensi yang dimaksud di sini adalah reliabilitas kesimpulan, yaitu bahwa kesimpulan juga dipertimbangkan berdasarkan pendapat dari informan. Karena informan di sini dianggap yang paling tahu apa fenomena atau masalah yang terjadi tersebut. Kemudian, pada penelitian kuantitatif menekankan pengukuran dan penyempurnaan keajikan skor yang diperoleh dari instrumen. Perbedaan yang kelima adalah pengukuran validitas melalui cek silang dari sumber informasi. Maksudnya adalah untuk menentukan validitas informasi yang diperoleh dilakukan dengan mengecek satu informasi dengan informasi yang diperoleh dari informan lain. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, pengukuran validitas melalui rangkaian perhitungan statistik. Selanjutnya, perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif yang keenam adalah pada penelitian kualitatif menekankan informan expert untuk mendapatkan sampel purposif. Sedangkan pada penelitian kuantitatif menekankan teknik acak untuk mendapatkan sampel representatif. Perbedaan yang ketujuh adalah pada penelitian kualitatif menekankan prosedur penelitian deskriptif naratif. Pada penelitian kuantitatif menekankan prosedur penelitian yang baku. Kemudian perbedaan yang ke-8, pada penelitian kualitatif menekankan analisis logis dalam pengontrolan variabel ekstranus. Variabel ekstranus itu adalah variabel eksternal atau bisa juga disebut dengan variabel tambahan yang dapat dijadikan sebagai kajian ulang untuk mencari dan memahami hubungan antar variabel-variabel yang sudah ada. Pada penelitian kuantitatif menekankan desain pengontrolan untuk variabel ekstranus. Kemudian perbedaan yang ke-9, pada penelitian kualitatif menekankan kejujuran peneliti dalam pengontrolan prosedur bias. Sedangkan pada penelitian kuantitatif menekankan desain pengontrolan khusus untuk menjaga bias dalam prosedur penelitian.
Perbedaan yang ke-10, pada penelitian kualitatif menekankan rangkuman naratif dalam hasil penelitian, sedangkan pada penelitian kuantitatif menekankan rangkuman statistik hasil penelitian. Perbedaan yang ke-11 adalah pada penelitian kualitatif menekankan deskripsi holistik atau deskripsi keseluruhan dari fenomena-fenomena yang kompleks, yaitu bahwa keseluruhan informasi yang diperoleh itu lebih penting dari bagian-bagian informasi itu sendiri. Kemudian, sedangkan pada penelitian kuantitatif menekankan penguraian fenomena kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Dan perbedaan yang terakhir yaitu pada penelitian kualitatif menekankan sifat alamiah dari fenomena-fenomena yang terjadi, sedangkan penelitian kuantitatif menekankan manipulasi aspek, situasi, dan kondisi dalam mengkaji fenomena yang kompleks. Demikian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, dapat disampaikan.